Di tanah Madura yang keras, hidup seorang santri muda bernama Hasan. Sejak kecil ia ditampa kehidupan sederhana, penuh doa dan perjuangan. Ia bukan anak orang kaya, tapi hatinya kaya akan semangat dan keberanian. Hasan bukan hanya belajar agama di pesantren, tapi juga belajar mandiri. Ia sering membantu ustadznya berjualan, membersihkan masjid dan mengurus dapur. Dari situlah muncul satu tekad kuat. Di dalam hatinya berkata, aku ingin merantau, aku ingin buktikan bahwa santri juga bisa sukses di tanah orang. Akhirnya Hasan merantau ke Jakarta. Dengan uang seadanya dan doa dari orang tua serta gurunya, Hasan berangkat ke Jakarta. Di terminal, ia hanya membawa satu tas kecil, kitab kuning yang dibungkus plastik, dan alat bakar sate yang ia warisi dari pamannya. Jakarta tak ramah di hari pertama. Panas, macet, bising, tapi Hasan tak gentar. Ia mulai berjualan sate Madura keliling dari gang sempit satunya ke gang sempit satunya lagi, dan ke pasar-pasar kecil dengan suara khas sate Madura. Hari pertama memang sepi, banyak yang meremehkan. Ada yang bilang, santri jualan mana bisa laku. Tapi Hasan tak peduli. Ia sabar, saat tak ada pembeli, ia tetap sholat di sudut trotoar, mengaji saat istirahat, dan tetap tersenyum saat dikejar-kejar parkir liar. Namun, hujan sebenarnya datang di malam Jumat. Saat sedang membakar sate di sudut gang, datang 3 orang preman, badan besar, mata merah, dan berbau alkohol. Salah satunya menendang gerobaknya pelan sambil berkata, "Hei, lo jualan di sini harus bayar. Setoran setiap malam, atau lo mau dagangan lo gua buang." Hasan terdiam, tapi bukan karena takut. Ia pandangi satu persatu wajah mereka, lalu dengan suara tegas namun halus ia menjawab, "Maaf bang, saya ini santri. Saya hanya mencari nafkah halal. Saya tidak takut manusia yang lupa akan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Preman itu tertawa keras lalu mendekat, tangannya hampir menyentuh gerobaknya. Tapi tiba-tiba sesuatu yang tak terduga terjadi. Salah satu dari preman itu yang dari tadi diam menahan temannya. "Tunggu, lo bilang lo santri?" Hasan mengangguk. "Dari mana?" kata preman itu. "Dari Pamekasan, mondok di pesantren Darul Hikmah," jawabnya Hasan lagi. Tiba-tiba wajah preman itu berubah, matanya mulai berkaca-kaca. "Gue juga dulu santri, tapi hidup gue hancur karena gue ninggalin jalan lurus." Dia menarik temannya menjauh lalu membungkuk sedikit ke Hasan. "Maaf bang, benar kata abang, gue lupa Tuhan." Hasan diam menatapnya dengan iba, bukan dendam. "Tak ada kata terlambat untuk kembali bang, Allah maha menerima taubat," kata Hasan. Malam itu jadi titik balik bukan hanya bagi Hasan, tapi juga bagi sang preman. Sejak saat itu tak ada lagi yang berani mengganggu dagangannya. Bahkan kabarnya keberaniannya menyebar ke kampung sebelah. Hasan jadi sosok yang dihormati bukan karena kekerasan, tapi karena wibawa seorang santri yang menjaga marwah dan iman. Dari ladang garam di Madura hingga gang-gang sempit di Jakarta, Hasan membuktikan bahwa keberanian tidak selalu bersuara keras. Kadang keberanian datang dari doa yang tidak pernah putus, dari hati yang yakin bahwa kebenaran selalu menang. Inilah kisah santri Madura yang menjual sate tapi menjaga harga diri, yang tak hanya mengenyangkan perut orang tapi juga menyadarkan hati yang tersesat. Subhanallah. Kalau kamu bangga jadi santri, bangga jadi orang Madura. Kasih like dan komentarnya untuk santri Madura yang hebat ini. Jangan lupa di subscribe untuk mendapatkan notifikasi video pertama dari channel Seputar Madura. Terima kasih.